Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram lagi. Untuk malam hari ini, saya akan menceritakan kasus pembunuhan. Kalian mungkin pernah melihat atau mendengar dengan kasus mutilasi Rian Jombang di tahun 2008 silam. Rian Jombang kala itu sukses menghebohkan Indonesia dengan kasus mutilasi. Pria bernama asli Peri Idham Heniansah tersebut membunuh dan memutilasi 11 orang. Korban kekejaman pun dikubur di kolam yang terletak di belakang rumahnya. Karena kekejaman tersebut, ia pun dijuluki Rian Jagal Jombang. Nah, selain Rian Jombang, di Indonesia banyak juga kasus-kasus serupa. Kali ini akan saya bahas dan udah merangkum beberapa kasus pembunuhan sadis buat kalian. Yang pertama, Dukun Ahmad Suraji di tahun 1986. Kalian pastinya belum lahir ya. Tapi di tahun itu ada pembunuhan berantai yang sangat keji. Dia adalah Dukun Ahmad Suraji. Suraji merupakan pembunuh yang sudah mengambil nyawa 42 perempuan. Alasan dirinya membunuh para wanita itu karena ia bermimpi didatangi ayahnya yang hendak mewariskan ilmu sakti. Namun untuk mendapat ilmu sakti itu, Suraji harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Ia pun juga harus meminum air liur korbannya sebelum membunuh mereka. Aksi kekejamannya mulai tercium saat warga desa setempat Suraji tinggal, Desa Semayang, menemukan mayat wanita tanpa busana di kebun tebu. Korban bernama Sri Kemaladewi. Awalnya yang dicurigai adalah istri yang bernama Tumini. Polisi kemudian memeriksa Tumini namun tidak mendapat bukti kuat hingga Tumini pun dibebaskan dari kecurigaan. Seorang warga kemudian bersaksi kalau sebelum meninggal dirinya sempat mengantar Sri ke tempat Dukun Ahmad Suraji untuk konsultasi. Di hari Sri menghilang, polisi pun kemudian mulai mencurigai Suraji. Dukun tersebut sempat dilepaskan karena kurang bukti, tapi setelah melakukan penyelidikan, diketahui banyak orang hilang usai berkonsultasi dengan Suraji. Polisi kemudian menggerebek rumah Suraji dan menemukan pakaian dan perhiasan milik korban-korban yang dibunuh. Suraji pun mengakui perbuatannya pada polisi. Saat melakukan pembunuhan, ia dibantu oleh salah satu istrinya yang bernama Tumini. Setelah ia mengakui semua perbuatannya, Suraji dijatuhkan hukuman mati, sementara Tumini dihukuman penjara seumur hidup. Tanggal 10 Juli 2008, polisi mengeksekusi Suraji dengan menembakkan 3 buah peluru. Yang kedua, Robot Gedek di tahun 1996. Tahun 1996 adalah sosok kejam yang memutilasi anak-anak di bawah umur. Pelakunya adalah pria bernama Siswanto alias Robot Gedek. Ia memutilasi 12 anak di bawah umur seorang diri dan kemudian membuang potongan tubuh mereka ke beberapa tempat, diantaranya Pondok Kopi, Jakarta Timur, dan sekitar rawa-rawa bekas Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelum membunuh dan memutilasi, Robot Gedek ternyata juga menyodomi korban-korbannya. Dari catatan Polres Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, dari 12 korban yang dimutilasi, hanya 8 korban yang di jenazahnya berhasil ditemukan. Saat diperiksa, polisi, Robot Gedek mengaku dirinya tidak sadar telah melakukan perbuatan itu. Karena kekejamannya itu, ia pun dijatuhkan hukuman mati. Namun sebelum hukuman dilakukan, Robot Gedek
meninggal dunia lebih dulu akibat serangan jantung. Yang ketiga, Rian Jombang di tahun 2008. Bicara pembunuhan berantai tentu tak lengkap tanpa menyebut nama Rian Jombang. Kasus Rian Jombang merupakan kasus yang menghebohkan di Indonesia. Ia diketahui telah memutilasi 11 orang. Aksi keji Rian pertama kali terungkap saat ditemukan potongan tubuh manusia dalam 2 buah tas di belakang kebun binatang Ragunan. Dari penemuan potong tubuh itu, polisi aktif menyelidiki kasus mutilasi tersebut. Polisi pun menemukan bahwa pelakunya adalah Rian Jombang. Ia pun ditangkap setelah menggunakan uang sebesar 3 juta milik korban mutilasi bernama Heri. Saat itu Rian ditangkap bersama kekasih sesama jenisnya yang bernama Noval Andreas. Setelah Heri yang merupakan korban mutilasi pertama yang ditemukan, polisi pun menemukan korban mutilasi lainnya, salah satunya bernama Ariel. Rian kemudian menunjukkan lokasi kubur Ariel, dan di kuburan tersebut ditemukan juga mayat-mayat lainnya. Total korban kekejamannya berjumlah 11 orang. Motif Rian saat membunuh dan memutilasi Heri adalah kecemburuan. Sementara 10 korban mutilasi lainnya dibunuh karena motif materi. Karena kekejamannya itu, Pengadilan Negeri Depok pada April 2009 menjatuhi hukuman mati kepada Rian. Namun pada 1 Oktober ia meminta gerasi pada Presiden dan meminta agar hukumnya dikurangi jadi hukuman seumur hidup. Itulah beberapa kasus pembunuhan di Indonesia yang terkenal. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan dengan video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.